Alhamdulillah, ini baru kabar mantap. Bangkok United dapat masalah super dahsyat dan musibah besar jelang lawan Persib Bandung besok lusa. Apakah Persib Bandung akan pesta gol dan resmi jadi juara grup ACL2? Ini penjelasan lengkapnya. Ini baru jos gandos. Manajemen Persib Bandung putuskan datangkan pemain asing baru bernama Arnaud Danjuma Groeneveld dari Liga Spanyol untuk menggantikan posisi William Marcilio di kontrak 3 tahun. Jadi harapanku usai statistiknya bikin bobotoh melongo. Kok bisa? Simak video ini sampai selesai. Aldo gemparkan bumi Pasundan. Pencetak gol ulung itu akhirnya kembali. Begini pernyataan jujur dokter Persib, Wira Prasetya, soal kondisi terkini Andrew Jung. Apakah sang pemain siap main dan jebol gawang Bangkok United untuk kedua kalinya? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Bobotoh auto full senyum. Bojan Hodak sudah siapkan strategi ampuh jelang lawan Bangkok United. Sampai pemain terlihat sangat bahagia dan bikin gebrakan spesial di latihan. Wah, kira-kira apa ya? Penasaran? Ini berita lengkapnya. Bisa jadi rebutan tim-tim top Eropa. Bojan Hodak gak pernah salah pilih. Federico Barba akhirnya buat rekor baru yang bikin bobotoh Persib gak bisa move on. Jakmania Persija bisa tambah menangis kejang ini melihatnya. Yuk simak videonya sampai beres. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Alhamdulillah, ini baru kabar mantap. Bangkok United dapat masalah super dahsyat dan musibah besar jelang lawan Persib Bandung besok lusa. Apakah Persib Bandung akan pesta gol dan resmi jadi juara grup ACL2? Ini penjelasan lengkapnya. Bangkok United tengah dibayangi isu kelelahan jelang duel panas menghadapi Persib pada laga terakhir grup G ACL2 musim 2025-26. Padatnya jadwal pertandingan membuat skuad asuhan Toch Tawan Sripan harus bekerja ekstra untuk menjaga kondisi tetap optimal. Usai jeda internasional pertengahan November 2025, Bangkok United langsung tancap gas dengan memainkan 5 pertandingan di 3 kompetisi berbeda, Liga Thailand, ASEAN Club Championship, dan ACL2. Laga kontra Persib yang digelar di Stadion GBLA pada Rabu 10 Desember 2025 akan menjadi pertandingan ke-6 mereka hanya dalam rentang waktu 3 pekan, sebuah jadwal yang tentu menguras tenaga. Bahkan dalam sepekan terakhir saja, mereka harus turun di 3 laga dengan jeda masing-masing hanya 3 hari. Sebelum bertemu Persib, Bangkok United lebih dulu berhadapan dengan Chiang Rai United pada Minggu 7 Desember 2025 di Thai League 1 yang berakhir imbang 1-1. 3 hari sebelumnya, tepatnya pada 4 Desember 2025, mereka juga menjalani duel ketat melawan Lion City Sailors di ASEAN Club Championship. Situasi melelahkan ini membuka kemungkinan Tawan Sripan mengistirahatkan sejumlah pemain kunci saat melawan Persib. Meski begitu, Bangkok United berada dalam posisi tenang karena sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar ACL2. Kondisi berbeda dialami Persib yang masih memimpin klasemen grup G, namun belum sepenuhnya aman dan harus menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana menurut kamu? Apakah jadwal super padat Bangkok United bisa menguntungkan Persib atau justru membuat laga ini semakin sulit ditebak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini baru jos gandos. Manajemen Persib Bandung putuskan datangkan pemain asing baru bernama Arnaud Danjuma Groeneveld dari Liga Spanyol untuk menggantikan posisi William Marcilio di kontrak 3 tahun. Jadi harapanku usai statistiknya bikin bobotoh melongo. Kok bisa? Simak video ini sampai selesai.
Nama Arnaud Danjuma Groeneveld muncul sebagai opsi yang sangat menarik. Pemain yang kini membela Valencia itu dikenal memiliki kemampuan menyerang yang komplit, mobilitas tinggi, serta pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Musim ini, Danjuma tampil konsisten dengan kontribusi gol dan assist yang stabil, menunjukkan bahwa ia masih berada pada level kompetitif tertinggi. Statistik ofensifnya di La Liga, mulai dari efektivitas tembakan, kontribusi dalam build-up serangan, hingga produktivitas peluang, menjadikannya salah satu winger paling berbahaya dalam skuad Valencia. Keunggulan utama Danjuma terletak pada fleksibilitasnya. Ia mampu bermain sebagai winger kiri, kanan, bahkan second striker. Pola serangan Persib yang mengandalkan kecepatan transisi membutuhkan pemain seperti ini. Tipikal penyerang yang bukan hanya mengandalkan dribbling, tetapi juga mampu menuntaskan peluang dan mendikte ritme serangan. Dengan kualitas tersebut, Danjuma bisa menjadi suksesor ideal untuk posisi yang ditinggalkan Marsilio, bahkan memberi dimensi baru yang sebelumnya belum dimiliki Persib. Pengalamannya di kompetisi top Eropa seperti Premier League, La Liga, dan Liga Champions juga menjadi nilai tambah besar. Kehadiran pemain dengan mental juara dan standar latihan tinggi dapat meningkatkan kualitas skuad secara menyeluruh. Tidak hanya berdampak pada performa pertandingan, tetapi juga pada etos kerja pemain lokal yang akan banyak belajar dari pemain kelas dunia seperti ini. Situasi regulasi pemain asing yang lebih fleksibel musim ini juga memberi ruang bagi Persib untuk memanfaatkan slot yang tersedia seoptimal mungkin. Dengan hengkangnya Marsilio, slot tersebut seharusnya diisi oleh pemain yang tidak hanya sekedar menambah kuota, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan signifikan. Danjuma memenuhi seluruh kriteria tersebut. Bagi pelatih Boyan Hodak, kehadiran Danjuma akan menjadi solusi sekaligus kabar menggembirakan. Ia akan mendapatkan pemain dengan kemampuan menyerang yang agresif, disiplin taktik yang tinggi, serta pengalaman internasional yang mampu mengangkat kualitas permainan tim. Jika Persib ingin tampil lebih kompetitif dan konsisten dalam perebutan gelar, maka mendatangkan Danjuma adalah langkah yang sangat masuk akal. Dengan melihat kebutuhan tim dan kualitas sang pemain, Arnaud Danjuma bukan hanya sekedar rekrutan ideal, tetapi merupakan investasi yang dapat membawa Persib ke level permainan lebih tinggi. Gimana, setuju kan? Alto gemparkan bumi Pasundan. Pencetak gol ulung itu akhirnya kembali. Begini pernyataan jujur Dokter Persib, Wira Prasetya, soal kondisi terkini Andrew Jung. Apakah sang pemain siap main dan jebol gawang Bangkok United untuk kedua kalinya? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Persib mendapat angin segar jelang duel penting kontra Bangkok United di matchday terakhir Grup G ACL 2. Striker asal Prancis, Andrew Jung, dikabarkan berpeluang comeback setelah sebelumnya absen di dua pertandingan melawan Madura United dan Borneo FC. Dokter Persib, Wira Prasetya, menjelaskan bahwa absennya Andrew Jung disebabkan cedera lutut yang membuatnya harus diistirahatkan oleh pelatih Bojan Hodak. Kabar baiknya, kondisi sang penyerang yang didatangkan dari Ovikrit itu kini semakin membaik dan membuka peluang untuk tampil di laga krusial pertengahan pekan ini. Jung kemarin sempat cedera di daerah lutut. Alhamdulillah sudah baik. Adam Alis juga sudah oke. Dua-duanya sudah baik, kata Wira. Wira juga memberi kabar terkait beberapa pemain lain. Menurutnya, Teja Paku Alam sudah cukup fit untuk kembali merumput. Sementara Adam Alis kemungkinan belum bisa tampil. Perkiraan lawan Bangkok, kalau Adam belum, tapi Jung ada potensi bisa dimainkan, jelas Wira. Ia kemudian menambahkan kondisi pemain lainnya. Kalau Teja sempat cedera di daerah otot paha, tapi sudah oke, mungkin berikutnya bisa bermain. Adam Pribek, no problem, tuntasnya. Situasi ini menjadi dorongan positif bagi Persib yang hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Bangkok United di Stadion GBLA pada Rabu 10 Desember 2025 untuk memastikan tiket ke babak 16 besar ACL 2.
Menurut kamu, apakah comeback-nya Andrew Jung bisa menjadi pembeda bagi Persib di laga hidup mati ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bobotoh auto full senyum. Bojan Hodak sudah siapkan strategi ampuh jelang lawan Bangkok United. Sampai pemain terlihat sangat bahagia dan bikin gebrakan spesial di latihan. Wah, kira-kira apa ya? Penasaran? Ini berita lengkapnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu 7 Desember 2025 memaksa Persib Bandung melakukan penyesuaian cepat dalam agenda latihan mereka. Alih-alih menggunakan lapangan pendamping seperti rencana awal, skuad Pangeran Biru akhirnya dialihkan ke ruang pemanasan indoor di area stadion. Meski berubah lokasi, sesi latihan tetap berlangsung efektif. Kabar baik pun menghampiri Persib. 3 pemain yang sebelumnya absen saat menghadapi Borneo FC pada 5 Desember 2025, Adam Alis, Andrew Jung, dan Teja Paku Alam telah kembali mengikuti sesi latihan penuh bersama rekan-rekannya. Kehadiran mereka tentu menjadi suntikan energi positif jelang duel penting kontra Bangkok United. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memastikan bahwa perubahan lokasi latihan tidak mengganggu persiapan tim. Ini bukan masalah karena kami bisa berlatih di dalam. Sebelumnya, kami sudah membuat rencana pemulihan kondisi dan baru besok pagi kami berlatih secara ideal, ujarnya dikutip dari laman resmi Persib. Dengan 2 hari tersisa sebelum laga krusial tersebut, Persib kini fokus pada penyempurnaan strategi. Hodak menegaskan bahwa aspek fisik sudah tidak terlalu diprioritaskan mengingat jarak pertandingan yang semakin dekat. Besok kami akan latihan taktis. Kami tidak perlu lagi berlatih secara fisik karena hanya punya 4 hari menuju pertandingan. Kami akan mempersiapkan diri bagaimana cara pemain dalam menyerang dan bertahan. Saat ini Persib masih kokoh di puncak klasemen sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-26 dengan koleksi 10 poin dari 5 laga. Hasil 3 kemenangan, 1 imbang dan 1 kekalahan. Mereka memiliki poin sama dengan Bangkok United dan unggul 3 angka dari Lion City Sailors. 1 hasil imbang saja sudah cukup bagi Maung Bandung untuk memastikan tiket ke babak 16 besar. Menurut kamu, apakah persiapan Persib yang tetap kondusif di tengah hujan deras ini akan menjadi kunci menghadapi Bangkok United? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bisa jadi rebutan tim-tim top Eropa. Bojan Hodak gak pernah salah pilih. Federico Barba akhirnya buat rekor baru yang bikin bobotoh Persib gak bisa move on. Jakmania Persija bisa tambah menangis kejang ini melihatnya. Yuk simak videonya sampai beres. Produktivitas pemain belakang menjadi salah satu fenomena paling menarik di Super League 2025-2026. Para bek tengah tidak hanya sibuk mengamankan lini pertahanan, tetapi juga tampil tajam dalam urusan mencetak gol. Federico Barba dari Persib Bandung menjadi yang paling mencuri perhatian. Ia memimpin daftar bek tersubur musim ini dengan torehan 3 gol. Di bawahnya ada 3 nama yang membuntuti: Clayton, Persis Solo, Gustavo Franca, Malut United, dan Slavko Damjanovic, Bayangkara FC, masing-masing dengan 2 gol. Sejak datang ke Persib, Barba langsung menunjukkan kelasnya. Bukan hanya sebagai tembok pertahanan, bek asal Italia ini juga menjadi ancaman serius ketika ikut naik membantu serangan. Setiap menemukan ruang, ia dengan berani melangkah ke depan dan masuk dalam skema tekanan Maung Bandung. Bergabung pada 27 Agustus 2025, Barba telah memainkan 8 pertandingan dengan catatan 3 gol dari 595 menit waktu bermain, sebuah kontribusi yang sangat efisien.
Fleksibilitas turut menjadi nilai lebih sang pemain. Sepanjang karir, ia pernah turun sebagai bek tengah dalam 290 laga, 15 gol, 2 assist. Bek kiri dalam 65 laga, 3 assist. Bahkan sempat sekali bermain sebagai gelandang tengah. Untuk Persib, kontribusinya bukan hanya gol. Ia juga menyumbang 1 assist di ajang AFC Champions League 2. Lahir di Roma pada 1 September 1993, Barba kini berusia 32 tahun dengan nilai pasar Rp 8,69 miliar rupiah. Statistik musim ini semakin menegaskan kualitasnya. 7 tembakan, 3 on target, 314 umpan sukses dari 346 percobaan, ditambah 12 tackle sukses, 29 intercept, dan 19 sapuan. Performa gemilang Barba membuat perbandingan dengan mantan pemain Persib, Gustavo Franca, menjadi menarik. Sejak bergabung dengan Malut United pada 24 Juli 2025, Franca tampil dalam 12 laga dengan sumbangan 2 gol, 3 kartu kuning, serta 1080 menit bermain. Nilai pasarnya kini berada di angka 5,21 miliar. Franca adalah tipe bek tengah murni, meski pernah sekali dimainkan sebagai gelandang kiri. Sepanjang karir, ia sudah tampil 117 kali sebagai bek tengah dengan torehan 9 gol dan 6 assist. Musim ini, ia melepaskan 5 tembakan, 3 tepat sasaran, mencatat 430 umpan sukses dari 515 percobaan, serta menorehkan 16 tackle sukses, 39 intercept, dan 36 sapuan. Konsistensi keduanya menunjukkan perkembangan menarik dalam peran bek tengah di Super League. Mereka bukan sekedar penjaga lini belakang, tetapi juga motor serangan dan sumber tambahan gol bagi tim. Menurut kamu, siapa bek tengah yang paling layak disebut paling komplit musim ini? Barba, Franca, atau mungkin nama lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar.